Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina salihin ila yaumiddin, khususan ila jami'i masyayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususan ila jami'il arwah fi hadil majlis wa khususan ila Syekh bin Athaillah wa furu'ihi wa usulihi wa masyayikhi wa ahli baitihi sayyulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ada dua golongan hati manusia. Pertama, hati yang gelap. Kedua, hati yang terang. Dan atau hati yang buta pada Allah dan hati yang tidak buta terhadap Allah. Semuanya ada cerita kronologi masing-masing. Kronologi cerita hati yang gelap pada Allah itu bermula dari tatkala ruh itu terkena rayuan nafsu dalam diri masing-masing yang berupa hubbus syahawah, yang pada akhirnya ruh itu bercinta, bersukaria, bermegah-megahan dengan hubbus syahawah. Akhirnya hal itu akan menutupi bainahu wa bainallah wa baina rabbika wa baina maulahu. Hubbus syahawah itulah yang akan menjadi satu benteng, hijab, tutup untuk menggelapkan si ruh terhadap Allah. Ini kronologi. Dan ini semua manusia awalnya mengalami tanpa itu siapapun. Cuman dalam bahasa syariat ada yang diistisnakan, dikecualikan. Padahal prosesnya semua manusia akan mengalami hal ini. Dalam bahasa syariat
ada yang dikecualikan yang katanya Rasulullah Muhammad. Bahasa syariat. Tapi mengapa ada sejarah satu kejadian beliau itu didatangi beberapa malaikat pada waktu beliau itu masih remaja, kemudian diadakan satu operasi terhadap beliau, disucikanlah hati beliau dengan air zam-zam untuk menghilangkan penyakitnya hati, termasuk hasud, riya, takabur dan lain sebagainya. Mengapa hal itu terjadi? Kalau kita tarik dari sisi kacamata hakikat, siapapun mulai zaman Nabiullah Adam alaihissalam sampai terhadap kita, kronologi runtutan cerita itu seperti itu. Itulah Bapak Ibu yang kami maksud dengan innalillah. Muter-muter ning innalillah. Baik Anda yang alim di dalam maqam muhadharah, mukasyafah pun masih seperti itu, innalillah. Belum melakukan wa inna ilaihi rajiun, bali belum. Dengan adanya sifat basariyah yang ditaruh di dalam setiap diri manusia inilah Bapak Ibu, akhirnya muncul dua nafsu yang kami sebut nafsiyah dan amarah. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amratum bisu. Inti daripada nafsu itu mengajak si ruh itu berbuat jahat terhadap Allah. Bentuk berbuat jahatnya adalah si ruh berkasih mesra dengan selain Allah, yang dalam Al-Quran disebut hubbus syahawah. Kalau dalam hadis disebut hubbud dunya. Qala Nabi hubbud dunya khati'atun kabiratun au kathiratun. Cintane hatimu terhadap dunia adalah salah satu kesalahan yang amat besar terhadap Allah. Sepanjang al-aghyar selain Allah bersemayam di dalam hatimu, kalau bahasanya kitab hikam itu al-aghyar, wahia dzulumatun. Ibnu Athaillah mengatakan al-aghyar. Al-aghyar. Apa itu al-aghyar? Kenikmatan-kenikmatan yang berkenaan dengan hubus syahawah. Hubus syahawah duniawiyah ini Pak, itu akan menjadikan gelapnya hatimu. Akhirnya hatimu tidak akan pernah tahu Allah alias buta. Padahal Allah katakan man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adhallu sabila. Barang siapa saat di dunia ruhnya itu buta terhadap Allah,
dia sudah menjelang kematian, maka di akhirat pun juga buta. Wa adhallu sabila, dan yang lebih spektakulernya adalah jalannya lebih sesat. Na'udzubillah. Itu golongan pertama. Kalau ciri-cirinya orang gampang, Pak. Kata orang Jawa, kedunyan. Ngerti kedunyan? Kata orang Jawa mengatakan kedunyan teleke dhewe dipangan. Golongan ini tidak hanya orang yang bersukaria terhadap finansial, seperti dia kaya, punya rumah mewah, mobil mewah, pabrik mewah, tumpaan mewah, serba mewah, uangnya banyak, Pak, omsetnya itu luar biasa. Tidak hanya orang seperti ini yang disebut al-ghani, wong sing sugih. Ada juga orang ini punya popularitas disebabkan bermain politik, berarti ada kaitannya dengan pangkat, jabatan, kedudukan. Inilah yang kami sebut sebagai imamun zalimun, pemimpin yang zalim. Udah sikut sana sikut sini, menghalalkan semua perkara yang haram. Allah ya Karim, tidak pandang itu saudara, teman dekat, bahkan orang lain yang namanya politik. Kalau tidak terbunuh ya dibunuh, itu politik, Pak. Kalau tidak membunuh dibunuh. Mula sadurunge dibunuh mati ya dhisik. Sebab nek wis mati gak mungkin dibunuh. Apa artinya? Kalau kau masuk politik, tajalikan, bertajalio. Gak mungkin kau dibunuh, sebab kau kelihatan sudah mati. Dua negara perang, Pak, si A dan si B. Mengapa si B menembak si A? Karena si A kelihatan hidup, kelihatan dia hidup, masih hidup. Nek kelihatan sudah mati, gak mungkin mati tembak, entek-entek peluru aja. Apa artinya? Udah, awal kau masuk politik, tajalikan, nanti endingnya itu bagus. Andai kata gak dadi gak rugi, karena tidak bondo. Sing rugi itu kan sing bondo tuh, Pak ya, karena merasa bondo. Gak bondo, gak dadi ora apa-apa. Kalau jadi berarti rezeki lah, ngajar ini wong Jawa. Udah. Bisa juga hubus syahwah itu karena popularitas dari sebuah ilmu. Akhirnya apa? Kita disebut orang yang alim, pengikutnya banyak, alim karena menguasai tentang bidang agama, alim.
hati-hati. Yahjubuhum biilmihim, Allah akan menutupi kealimanmu terhadap dirimu, akhirnya hatimu buta terhadap Allah. Yahjubuhum bi'ibatihim wa amwalihim, Allah bisa menutupi, menghijab hatimu terhadap Allah lewat ibadahmu, lewat kekayaanmu. Wis iki proses golongan mereka yang hatinya buta terhadap Allah. Pertanyaan saya, sampai kapan Anda mengalami kebutaan pada Allah? Sampai kapan? Ada solusi? Ada. Fatalaqa Adamu min Rabbi kalimatin fataba alaih. Iki kesalahan Nabi Adam yang terfatal itu karena mendekat pohon dan memakan buah ini. Kesalahan terbesar sampai bukan ngene Pak, ngerti ngene? Kesalahan terbesar kita pada Allah adalah berkhianat pada Allah. Apa? Menghambakan diri hatinya terhadap selain Allah yang berupa hubbus syahwat. Saged dipaham Bu nggih? Oke. Bukan terus oh iku sing paling abot, ayo mending ini terus. Yo gak ngono dulur, sampean kudu paham. Gak ketok teko etan. Pun apa solusinya kalau kita itu pingin keluar dari jeratan nafsu di situ? Bahasan Nabi Adam, fatalaqa Adamu mir Rabbihi kalimatin fataba alaih, menerima wahyu yang disebut kalimatin. Inilah yang kumaksud dinul haq, tauhid la ilaha illa anta wa ana. Ini solusinya. Tinggalkan kebiasaanmu semula tadi, tinggalkan. Sebab wallahi anak istrimu, bondomu tidak akan pernah bisa menolongmu. Yang tadinya pada waktu di dunia tadi bisa menolong, nggak bisa. Amaliyah-amaliyahmu yang katanya sholatmu, zakatmu, puasamu, bahkan hajimu pun tidak akan bisa menjamin dirimu di mata Allah. Karena apa? Amal yang terjadi di situ tidak kau landasi dengan makrifat pada Allah, karena posisimu itu di dalam ahli hijab. Makanya jok heran mesti bahas ganjaran. Ganjaran surga ini mbok demo. Allah ya karim, ganjaran ini wak lurah ketok nyoto ngawur. Wis, apa solusinya? Mohon maaf, Anda pertama awal sekali harus itu terima ajaran dinul haq. Kata Rasul, wad'u ila rabbik, lekaslah kau kembali pada Allah. Jalannya, prosesnya lewat itu tadi, dinul haq. Di dalam dinul haq kau akan diwejang, kau akan diberikan satu
taklim muta'alim, pengajaran untuk mengenal diri, Pak, mengenal diri. Bapak Ibu, karakter kita sebagai ahli hijab awal iku gelap, akhirnya juga gelap, enggak kadek gak. Udah. Kedua, golongan yang kita sebut sebagai golongan yang hatinya tidak buta pada Allah, itulah yang kami sebut sebagai ahli syuhud. Ahli di mana hatinya selalu koneksi diri terhadap Allah di setiap saat dan waktu, di setiap kondisi apapun. Beliau awal ini manakala hatinya itu terang, mesti terakhirnya ikut terang. Makanya kalau kau ingin tahu husnul khotimah apa su'ul khotimah, mudah saja. Su'ul khotimah golongan siapa? Ahli hijab. Itu sudah pasti, Pak. Kak kade insya Allah masih tekuno koyo apa kuwi oleh ibadah. Oleh sebab ibadahmu itu tidak masuk di dalam zona lillah, zona makrifat Allah, pasti gelap, Pak. Makanya apa sholatmu masih kelingan sakliyane Allah, wis biasa, Pak. Kelingane dang jahe, dang kopi, kelingan santri, wis kelingan sakliyane Allah. Sekalipun kau sebagai di tengah masyarakat dipanggil orang yang alimah, ayo sholat toh, hatimu melayu nanti. Wis saiki blak-blakan ae, blak-blakan. Aku gak sok ngalim, gak sok suci, ndak. Rumus iki wis mengatakan nek ngarepe gelap burine mesti gelap. Ngono dulur. Masih kok pasek no, apa bismillah. Ya Allah ya Karim, suarane wis ngelebi suarane Muammar. Jadi imam maca Fatihah itu dikoriahkan. Waduh. Mari waladolin sing buri lomba kiroah, amin. Aku ngritik ngene iki dulur supaya awakmu sadar. Ngunu ya ngunu ning aja ngunu. Allah ya Karim. Sumpah lho, Pak. Ati iki wis gak karu-karuan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jelas sudah. Tatkala hatimu bermegah-megahan dengan hubus syahwah, maka itulah yang menjadikan lalainya hatimu pada Allah. Hal itu sampai kapan? Allah nas hatta zurtumul maqabir, sampai bong. Sik cah, rokokan sik cah. Tak rasa-rasa tambah panas saiki. Wedang kuwuh. Gak pingin dah sampean. Ayo sing diabetes, sing anu monggo dincipi. Bayu ono kencure, ono jahe. Wis. Sehat, Pak. Ya. Sehat. Jangan dikira pahit itu gak menyembuhkan. Memang apa yang kusampaikan ajaran dinul haq dirasa di tengah masyarakat umum yang bersyariat tok pahit, loro paning atiku loro. Nggih loro. Tapi
Kuwi nek gak ndelok lorone di belakang sakitnya itu ada kesembuhan hatimu. Ini kalau kau menyadari. Ya kan di dalam Al-Quran Allah katakan asy-syifa. Al-Quran asy-syifa sebagai obat. Itu obatmu. Jangan takut dengan laranya, sakitnya, suntik. Jangan takut dengan pahitnya obat yang diberikan oleh dokter atas resepnya. Jangan takut. Minumlah obat itu, suntiklah kau, pasti akan mendapatkan kesembuhan. Kula niki Pak ya, mau operasi kurawani, saya takut dengan gunting, takut dengan dibelekrek, takut Pak. Padahal di dalam dirimu ada satu kanker yang bersemayam. Kata dokter mengatakan manakala ini tidak lekas diambil, maka kanker itu akan tumbuh besar dan kau semakin sakit. Takut Pak dengan dokter. Nek kata wong kelambi putih belum wayu dikira dokter, kadang ketok sapi liwat ya dikira. Santai rokokan santai. Mergai pembahasan ini kira-kira panas sih. Pun atau bisa kami katakan laksana apa yang kusampaikan dinul haq ini laksana alkohol. Bila mana tubuhmu catu pasti perih, jikalau enggak dingin. Ajaran dinul haq yang diterima oleh mereka itu adalah sebagai kabar baik. Mereka yang sudah tertancap hatinya pada Allah, dia pasti akan mengatakan kurang dan kurang. Itu Pak. Ini rumus seperti itu. Udah. Beliau-beliau yang disebut sebagai ahli syuhud, mereka yang hatinya terang, apa sebabnya? Kronologi ngomong. Ketika Anda sudah sadar dan memperjalankan laku ngaji dinul haq lewat khalwat uzlahmu dengan kunci zikir itu, maka lama kelamaan rontoklah yang menggelapkan hatimu. Apa itu? Syahwat mang, hubus syahwah mang. Dengan sendirinya Pak Bu rontok. Sebab Syekh Ibnu Athaillah mengatakan di dalam hikam, siapapun Anda manakala hati sudah mengenal zikir yang sebenarnya dan mengumandangkan zikir tersebut, maka Allah akan menurunkan cahaya makrifat yang ditaruh di dalam jagatnya ruh yang disebut kolbiyah itu. Tatkala lampu itu menyala, cahaya makrifat itu menyala, detik itu juga, saat itu juga al-aghyar yang disebut al-aghyar yang menggelapkan hatimu akan rontok. Akhirnya tidak butalah ainul basirahmu, tidak butalah mata hatimu. Akhirnya nyatalah Allah. Itulah yang kami sebut sebagai makom makrifat. Sehingga apapun yang dihadapkan Allah asalnya terang, ya mesti akhirnya terang, mesti husnul khotimah. Karena apa? Karena setiap amaliyah yang terjadi pada ahli syuhud itu pasti didasari dengan makrifat Allah. Pasti itu didasari dengan makrifat Allah. Awalnya muqaddimah itu bagus, natijahnya pasti bagus. Artinya awal itu terang, terakhirnya juga terang. Berkenaan dengan hal ini Bapak Ibu,
Syekh Ibnu Athaillah menyinggung di dalam pasal 3435 yang berjudul bila mana permulaan itu bagus maka baguslah akhirnya. Artinya permulaan itu sebagai barometer penentu akhirnya. Ali hijab awalnya gelap akhirnya gelap. Dalam beramaliyah seperti itu. Semua amaliyahnya itu gelap terhadap Allah. Kita nggak usah bicara tentang aktivitas di luar sholat, di dalam sholat pun juga begitu gelap. Hati masih karena pahala, hati masih karena surga. Padahal Allah sudah memberikan keterangan semua niat itu ditutup dengan lillahi ta'ala, makrifat Allah. Gelap akhirnya ya gelap mai. Ahli syuhud awalnya awalu a'mal, kawitani beramal. Beliau sudah tajalikan, beliau sudah tidak melihat makhluknya, udah terang, akhirnya pun juga terang. Qala musannifu rahimahullah min alamatin najhi, iku setengah saking tanda-tandani hasil atau lulus fin nihayati ing dalam pungkasane ar-ruj'u utawi baline kawula mang ilallahi maring Gusti Allah fil bidayati ing dalam kawitane perkara. Apa maksudnya? Tondo luluse satu perkara amaliyah, yaitu manakala bidayahmu, awal amaliyahmu, nek atimu wis mencorong nang Allah, otomatis nihayahmu pungkasane iku yo mencorong. Bi an ammaro auqatahu bi anwa itaati wal aurati watabiri ala dzalik kullul masabiroh. Setiap waktu per waktu, amaliyah per amaliyah, ahli syuhud itu awalnya bidayahnya itu nyawang Allah. Berangkat mulai iradah, kehendak, kekarepan untuk beramal itu sudah dia lepaskan amalnya, sudah dia lepaskan keakuan hamba yang beramal, sudah dilepaskan keakuan hamba yang menjalankan amaliyah di situ. Al-auqat, setiap waktu, setiap beberapa waktu itu terjadi satu amaliyah, punya kehendak, punya kekarepan untuk menjalankan, ini sudah lepas dia. Ini termasuk masuk di dalam sifat ma'ani Allah, iradah, kehendak. Sifat yang tidak anda punya itu punya Allah. Makanya di dalam sifat ma'ani kan gini, nafikanlah kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam pada dirimu, nafikan, fanakan, lepaskan keakuanmu yang merasa dirimu yang melakukan itu. Setelah itu dengan sendirinya muncul keakuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang beriroda,
Berarti sudah padang ini Pak. Sudah. Berarti dikatakan si salik atau ahli syuhud itu sudah padang Allah. Artinya sudah padang. Al-aghyar udah lepas. Karena ada cahaya makrifat tadi. Akhirnya inilah yang disebut bidayah seseorang ar-ruju' ilallah. Dia kembali pada Allah. Maka di bahasa dzikir itu Pak, ilingo yen sak temeni, ingatlah sesungguhnya semua yang berperan, semua yang wujud itu adalah Allah. Seperti itu. Itu bahasa dzikir Pak. Wa aqimus shalah lidzikri, tegakkan salat semata-mata lidzikri, supaya ingat pada aku, kata Allah. Lidzikri wa aqi ini ya si wa aqimus shalah lidzikri lagi ana ya mutakalim ri lidzikri, ri ku ingsun Pak. Artinya tauhidmu harus sampai ke la ilaha illa ana. Wa aqimus shalah, wa aqimis shalah kopi. Tegakkanlah salat lidzikri, supaya kau ingat padaku. Artinya salat itu lakukan supaya untuk kau ingat pada Allah. Gak goleki ganjarane, tidak mencari pahala surganya, enggak. Lidzikri, supaya kau ingat. Ingat yang bagaimana dah? Ingat yang hatimu sadar dengan iman dalam dirimu, menyadari sesungguhnya yang punya berdiri, rukuk, sujud dan apapun di dalam aktivitas sholat itu hanyalah ingsun. Ini lho karepe ngoten. Prosesnya kongkon eling nang Gusti Allah, engko nek wis eling dadi ingsun. Wis iku ahad, wis. Memang awalnya lidzikri supaya ingat padaku, ujung-ujungnya padaku ingsun. Cuman kan prosesnya ada dua toh Pak, yang namanya muraqabah itu. Ada yang merasa, ada yang dirasa dengan benar. Yang merasa itu sudah benar, bahwasanya itu semuanya Allah. Setelah itu kalau sudah dikatakan masuk lidzikri ingsun, ahad pun mana lainnya itu Allahnya, mana makhluknya, mana yang menghadap, yang dihadap dan yang mata untuk melihat, sudah fana semuanya. Jadi tinggal ingsun. Ingsun sapa? Ingsun sing gak bisa kau namai itu. Pun mereka tanda-tanda daripada lulus setiap aktivitas itu karena dia itu terang pada Allah. Bahasa nggih, Anda punya kehendak apapun, serah nang Allah, serahkan pada Allah. Lepaskan dirimu, karena dirimu itu nafsu. Lepaskan dirimu, makhluk yang segala-galanya. Itu proses tahali supaya bisa ketajalli. Kalau Anda sudah melepaskan dirimu hamba, otomatis dirimu Allah itu akan muncul dengan sendirinya. Itulah tajalli Pak. Makanya benar, tanda daripada lulusnya satu tujuan awalnya itu
terang terhadap Allah atau gelap, pasrah nang Allah apa ndak, jenengan serahni nang Allah persoalan kabeh. Menurut akal utang sampean ini miliaran, nggih miliaran, wis gak atusan juta lah, miliaran. Tahu solusi? Solusi, jangan cari uang kau, jangan, carilah Allah, carilah Allah. Walaupun tiap hari masuk melebu bank itu kamu ya diplang, bahkan wis biarin aja, yang penting kau menemui Al-Khaliq dulu. Carilah Allah, jangan kau mencari selain Allah. Oke, kalau sudah Anda dikatakan pasrah tawakal dengan benar, itu tertanda sampai tidak mengakui kalau apa yang terjadi pada dirimu itu dirimu. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala-galanya. Waman lan utawi sapane wong iku asrokot mencorong sapa man, apa sing mencorong bidayatuhu kawitane persoalan terhadap man iku wong ya asrokot, mongko mencorong apa nihayatuhu pungkasane masalah siman mang. Maksudnya mencorong itu adalah biifadatil anwar wal ma'arif alaih. Apa itu? Ngosongke ning atimu iku perkara-perkara pengakuamu dan grojok al-anwar, cahaya-cahaya tentang makrifat Allah. Dikatakan wal ma'arifi alaihi, cahaya kemakrifatan itulah yang akan menghantarkan dirimu untuk bisa makrifat pada Allah. Lah, cahaya itu akan didatangkan oleh Allah terhadap satu hamba manakala cahaya itu manakala si hamba itu sudah selalu mengumandangkan zikir. Yang kami maksud zikir di sini adalah sirul asror, bukan sir lagi. Sirul asror fana'u dzikri, sirul asror fana'u dzikri. Sirul asror sampai ke dzikir fana'u dzikri. Sirul asror ada 3, syu'ar wa ain wa hakul basyirah, akhirnya sampailah pada dzikir puncak fana'u dzikri, ingsun akhirnya. Ini namanya mencorong. Dengan cahaya itulah Bapak Ibu akan menghantarkan satu ruh untuk makrifat pada Allah. Wazawali kuduwatin nafsi. Apa itu? Kalau cahaya ini terang saknaliko, tondo ilange piro-piro kotorane ati, yaiku al-aghyar mang. Misalnya Pak nggih, ning jero kamar iki gelap gak ono lampune, sampean petek cek, saknaliko iku murup, ya saknaliko itu seketika itu kegelapan hilang. Lah sifatnya reget mang al khailati bainahu wa baina maulahu. Sifatnya reget mang adalah ngaling-ngalingi antara awakmu dengan Gusti Allah. Makanya al anwar al ma'arif itu harus datang dijagati hati bila mana pengen menghilangkan kegelapan hati itu. Lah, cahaya makrifat itu datang
hanya dengan satu cara, berzikirlah, berzikirlah. Makanya mengapa syarat di dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir itu, barang siapa yang ingin bertemu Allah, pertama falyamal amalan soleh, amalan solihan, berlakulah zikir. Tapi gak diomong lo zikir, lakukanlah perbuatan yang bagus, perbuatan ruh bukan jasmani dulur, perbuatan rohani bukan jasmani dulur. Lah perbuatan rohani ternyata adalah adzikru, zikir gue. Yang zikir itu tanpa menyebut, baik di lisan maupun di hati. Zikir itu bila suarin wa kalamin wa lafdin, tanpa suara, tanpa lafaz, tanpa nama. Itulah yang kami sebut sebagai adzikru bisiril asror. Wis praktekno yo kuwi tok, segala hal dalam aktivitas yo kuwi tok. Makanya kalau ditanya apa sih bekal akhirat itu, ternyata bukan sholat, bukan zakat, bukan puasa, bukan haji. Apa? Zikir. Dalam Al-Quran 4 surat yang menyatakan ini, termasuk salah satu adalah surat An-Nisa, surat At-Toha, surat Toha, terus apa lagi? Kemarin sudah kami bahas. Semua aktivitas ikuli dzikri. Ingat zikir terhadap Allah, hidup yang ada di situ, di aktivitas itu, artinya jenengan harus bertajali, wis titik, hanya itu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, semua ahli syuhud yang sudah selalu mengumandangkan zikir yang seperti ini, dia tidak akan pernah lepas ketika berafal apapun, awal sampai akhir selalu dia berzikir pada Allah. Berarti awalnya terang, akhirnya juga terang. Ini sudah dipastikan husnul khotimah, pasti kadi, insya Allah pasti. Ini ahli hijab pasti suul khotimah, akhirnya masuklah dalam lubang yang tidak bisa keluar kau, yang disebut barzah. Tapi ahli syuhud masuk di dalam alam lahut, alam tempat berkumpulnya semua kekasih Allah. Oke, itu Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan terkait pasal 3435, di mana Allah katakan, di mana di situ dikatakan permulaan sebagai penentu daripada akhir. Bidayah itu sebagai tanda nihayah. Hukum pasti berkata, ahli hijab bidayahnya mesti gelap pada Allah, otomatis nihayahnya, terakhirnya juga gelap. Ahli syuhud sebaliknya, terang pada Allah, awalnya pasti akhirnya juga terang pada Allah. Bagaimana nasib seorang yang buta? Terangnya dunia apa? Tak dapat dipandanginya, indahnya dunia tak dapat dinikmatinya, gelap bagi orang gelap. Ya wis, kini duduk keturunane Mbah Haji Roma Irama hati rapal nggih. Kita masuk pada session tanya jawab dan dialog. Barangkali ada yang perlu untuk ditanyakan, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini numpang tanya Gus, sifatnya umum tentang goro Gus, bohong. Nah ini sekitar tahun 95 sampai sekarang saya merenung ini belum ketemu Gus. Keranten goro niki wonten kali goro sembodo, kali goro sakmadya Gus. Nek goro sembodo sing diarani sembodo jelas klentu Gus. Lah niki sing goro sakmadya niku wonten ukara ngeten Gus. Nek umpamane awakmu duwe bojo loro, rong dina gak mulih, sing jelas mbok tuwek takon. Nek umpamane awakmu jawab teko mbok enom, jelase gak aman ngamuk. Lah ini untuk menyelesaikan yang jelas memakai hukum goro samadya Gus. Napa to saat ngucap ngeten iki antara pandulu, pangrungu kali pangucap niki napa kedafan Gus? Mekaten saking kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tatkala dihukumi satu hukum, itu dikarenakan munculnya satu makhluk. Tatkala dikatakan satu hukum dan berlaku padanya, manakala masih muncul makhluk. Hukum bagi Allah itu tidak berlaku, hukum apapun. Bagi ahli syuhud, tatkala dihadapkan Allah tentang bohong yang seperti itu sakmadya, pasti Pak dia itu bertajalli, pasti. Kalau bertajalli mana hukumnya? Bi ghairi hisab. Makanya saya akan mengatakan di dalam setelah kita baiat terakhir perkara 4, if'alu asyari'ata bil haqiqati ila ma'rifatillah, yang disendir oleh Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Melaku kuwi hukum dohir dadi batin ben makrifat dateng Gusti Allah, ben muncul akunya Allah dalam dirimu. Kalau sudah muncul akunya Allah berarti ahad, sinten sing ngukumi Allah? Ada? Enggak mungkin. Bagaimana mungkin perkara yang tidak ada bisa menghukumi terhadap yang ada? Enggak mungkin, Pak. Bagaimana mungkin perkara yang tidak ada bisa melihat perkara yang ada? Makanya maksud daripada manunggaling kawula Gusti itu di situ. Maksud daripada wa ammal arifun, adapun orang-orang yang sudah makrifat pada Allah itu di situ. Bukan perkara si makhluk ruh itu bisa melihat Allah, enggak. Wis ayo diangen-angen maksud wa inna ilahi rojiun, bali nang Allah itu ya apa? Hukum syariat ngomongi bali, kembali pada Allah itu kan ning surga toh Pak ya. Karena sejarah syariat Nabi Adam asal negeri ini surga, ya balik nang surga lah ngono toh. Inilah akan mengungkap rahasia ayat mengapa Allah di dalam Al-Qur'anul Karim itu tidak memakai kholaqo. Ketika tentang masalah ruh itu memakai kalimat wa nafakhtu, dan kutiupkan ruhku. Loh iki.
Kemarin sudah saya katakan, nek kholako ibarat aku menciptakan bangku. Bangku iki unsur teko diriku? Anda wujute bangku iku unsur saka kayu, lem, apa maneh? Paku, apa ae kuno. Sing unsur teko aku adalah ruhnya lewat apa? Ilmu, pengetahuan terhadapku. Akhirnya terbentuklah meja yang seperti ini karena ilmu. Paham ya? Kemarin didebatkan Pak ayat itu, mengatakan apakah ruh itu makhluk? Nek makhluk harus diciptakan. Terus kalau tidak, kalau ruh itu bukan makhluk terus apa? Nah, ini gak ngejing ilmu tasawuf yo ndasmu sak pecah ora paham. Wis. Pertama memang ayatnya mengatakan wa nafakhtu, nafakho, tiup. Tetapi ketika di innalillah itu dimaknani kholaqo. Kalau Allah kholaqtu, kuciptakan. Wis. Akhirnya muncullah nama ruh. Nah itu situ. Nama ruh berarti makhluk. Dikatakan makhluk karena belum tajalli, belum duduk di tajalli, belum sampai pada ahad, belum. Wis, engko konekno ambek ilmu sing kula damel. Akhirnya terciptalah sebuah bangku sing model kayak ngeten iki. Arsitekture kula. Karena saya punya ilmu tentang masalah bikin meja, maka apa yang ada di dalam angan-anganku ilmu ini akan terwujud sebagai bangku yang sesuai dengan arsitekturnya. Ketika saat disebut ruh maka itu makhluk. Oke, itu bentuk innalillah. Sekarang proses innalillahi, proses wa inna ilaihi rajiun. Ini cara orang Jawa, sangkan paraning dumadi, teko bali nang Gusti. Wajib aran roh iku hilang, fana, sehingga cocok wanafaktu. Oh ngene karepe wanafaktu itu berarti ketika saat Anda betul-betul duduk di tajalli, itu yang berlaku kan hanya Allah. Selain daripada Allah itu sudah tidak ada. Zona sing seperti ini Bapak Ibu hanya diduduki oleh ahli makrifat Allah. Itulah para kekasih Allah. Sehingga yang namanya bohong sakmadio, bahasa Indonesia sakmadio itu apa? Ala kadarnya. Iki masalahnya kalau diprotes Pak ambek tiang luar pulau. Bahasa Indonesia Gus. Nggih, gak diprotes, dikritik ya. Kritik beliau ini membangun sekali padaku. Sehingga walaupun aku SD gak lulus ya, aku tetap belajar untuk belajar bagaimana bahasa ini selalu Indonesia. Apa sakmadio itu Pak? Sekedarnya ya, sekedarnya. Maka ketika saat terjadi bohong sekedarnya, itu hatinya kembali pada akunya Allah. Pertanyaan aku, kena hukum buatan Allah? Tidak kena. Wis ta kandelo tipiso syariatmu nek durung genahno dinul haq, bertentangan dengan apa yang saya katakan tadi. Bertentangan, bahkan Anda akan mengatakan saya seperti Fir'aun.
Ana rabbukumul a'la. Aku iki Tuhanmu yang lebih mulia. Pasti kok nuduh aku seperti itu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi itu tidak akan menjadi hukum bagi dirimu manakala dirimu itu sudah tidak ada. Artinya sudah tiada, akhirnya yang ada itu adalah yang ada. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Prasaku ya nek rabi loro iku mesti akeh gelute. Nggih. Gilir ke yang satu karena ewangi, Pak. Cemburunya besar. Saranku telu. Sebab gilir nang si A, si B ana ewangi gak dikeloni, padha. Bu, iki ndagel Bu lho ya, ngapunten. Sitoke gegeran bener. Tambahi maneh ben gak nemen gegerane paat. Ya. Penak. Iki manakala Pak bisa dilakukan apabila semuanya itu bertauhid. Sepanjang sejarah gegere perkara apapun urusane urusan dunya. Lho nggih. Urusan dunya. Sing situ ayu aku. Situke ngomong sugih aku. Bayo. Remak-remak awakmu nek ngono. Nek seperti itu satu aja sudah cukup. Kalau semuanya bertauhid, makanya jangan katakan, golek sunah Rasul rek. Ojo. Perintah Allah. Jangan perintah Rasul, perintah Allah. Otomatis kalau perintah Allah, iki jenenge tumbuh ambek tutup. Sing wedok ya bertauhid, sing lanang ya bertauhid. Semuanya tenggelam dalam bahru tauhid. Wis ta, aku yakin manakala semuanya seperti ini, serumah pun bisa terjadi. Serumah. Tapi apa yono Gus, lah ngono ta ya. Apa yono ngono. Mangkane Bapak, engko nek gak ana situ A, situ ae. Ngoten Bu nggih? Kompak nggih. Kompak. Nggih Bu, tak dukung Bu. Sing penting saiki utamakanlah pertemuanmu terhadap Allah. Sebelum masa itu akan datang, utamakan. Gak si laki, gak si perempuan, utamakan dulu. Urusan Anda banyak masalah, hutang, masalah apapun lah, udah landai-landai saja. Bergegaslah kau untuk mengutamakan urusanmu pada Allah. Udah, aku yakin Pak Bu, kalau kau mencari Allahnya, semuanya ditanggung Allah. Itu wis rumus Allah. Wis, makanya aku nek takoki, Gus bagaimana saya ini kebelit utang banyak. Jawab saya, jangan kau cari uang, carilah Tuhanmu dulu. Begitu. Loh, dengan cara bagaimana? Zikir ini loskan. Terus diuber kula, mboten gendeng Gus. Lho penak to nek gendeng lah gak diuber-uber to. Gak ditagih kalau gendeng loh. Seperti itu. Bebas bangmu Bu, karena sing duwe utang wonge gendeng. Oke, kesimpulan Bapak, wajib jenengan itu untuk bertajalli di situ. Barulah tidak akan kena hukum apapun. Oke, ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam tak tembu ya. Ngapunten sakderenge.
Begitu kula memperdalam ajaran Dinul Haq kalian Sirul Asror, kula merasakan memandang sesuatu yang banyak di dalam satu, memandang satu di dalam sebutan yang sangat banyak. Minallah ilallah ma'allah. Bahasa murate araftu rabbi bi rabbi. Lajeng kersane kula ngadai pemahaman Buya, membedakan bedanya insan dengan manusia. Kula nyuwun bimbingan dumateng panjenengan Buya. Keranten wonten kalimat al insanu sirri wa ana siruhu. Insan itu rahasiaku dan akulah rahasianya. Kalian kudus ala kudus, napa kodim ala kudus. Mekaten Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di setiap diri manusia itu Allah berikan sifat dua. Pertama adalah sifat basariyah. Kedua adalah sifat basiroh. Di dalam sifat basyariah ini Bapak Ibu, di situ ada dua nafsu yang mengendalikan. Pertama adalah nafsiyah, kedua adalah amaroh. Nafsu nafsiyah ini yang akan memunculkan sifat-sifat jelek pada diri kita seperti hasud, iri, dengki, riya, takabur, sum'ah, dan lain sebagainya. Manakala satu hamba manusia itu ruhnya dikuasai oleh sifat basariyah, maka ruh itu akan menjadi tawanannya hawa nafsu. Jagatnya ruh itu disebut sebagai jagat yang terjajah oleh nafsu. Secara otomatis imannya ruh yang seperti ini mesti terhadap selain Allah. Padahal Al-Isra ayat 22 Allah katakan wala taj'al, janganlah kau menjadikan ma'allah ilahan akhara, menjadikan Tuhan selain Allah di dalam hatimu. Jangan. Tapi ruh tidak berdaya, Pak, tidak berdaya, karena ruh itu menjadi apa? Menjadi tawanan hawa nafsu. Sehingga inilah yang kami sebut nafsu sebagai nafsu sebagai penjajah. Yang dijajah itu adalah ruh. Dan atau saya katakan inilah ruh menjadi budaknya hawa nafsu. Apabila figur seorang manusia seperti ini kau jadikan imammu lo ya, apakah di tingkatan RT, tingkatan kadus, kades, camat, bupati, gubernur, menteri, presiden, bahkan jabatan struktural, mesti orientasinya itu dunya.
Jelas juga dekat. Ruh inilah yang kami maksud sebagai domba-domba yang tersesat. Ulaika fi dhalalim ba'id. Mereka itu tersesat amat jauh. Amat jauh. Sangat jauh. Ini yang disebut manusia. Sifat basariah itu apa sih? Sifat kemanusiaan. Artinya manusia itu pada umumnya moh gak enak jaluk enak, nggak mau yang sakit-sakit, nggak mau yang nggak enak, harus enak semuanya, apapun bentuknya. Itu berarti inilah nafsu, manusia yang terkuasai oleh hawa nafsu. Amarah, tatkala didatangkan perkara yang tidak cocok, apa yang terjadi? Bunuh, macam-macam wis, muring-muring, ngamuk-ngamuk. Orang Jawa mengatakan al-bludrekku. Bludrek, ngerti bludrek nggih? Ora kena senduk titik, artinya nggak bisa kena singgung sedikit, ngamuk-ngamuk. Itu pasti, Pak. Berarti dia inilah yang disebut orang yang tidak kenal dirinya. Inilah manusia, disebut manusia, belum disebut insan, manusia. Karena terkuasai ruhnya dengan sifat basariah. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'amaradun bisu. Dia ngajak selalu melalaikan Allah, Pak. Lah, keadaan ruh yang seperti inilah, Pak, yang harus kita tolong, yang harus ditolong. Cuman sing ditolong orang ngerti nek ditolong. Akhirnya hukum yang terjadi di situ mengatakan apa? Nek apik teko Allah, nek elek teko nafsune dhewe. Lah ngeten nggih. Wis, apik-apik tok sing dilawakoni. Iki jelas surga ganjaran tok iki. Semua pahala tok. Pak, gak kuat nggo ganjaran sampean. Makanya saya deleh ganjarane wis pek-pekan. Allah ya Karib. Iki sifat basariah. Rasulullah mengibaratkan sifat basariah terdiri dari nafsu nafsiyah dan amaro ini laksana kuda yang masih liar, Pak. Ditumpak, jangankan kita tumpai, apa bahasa Indonesia tumpai, dinaiki, dideketi aja. Nah itu, ada kalanya dia lari atau ada kalanya dia menyerang kita. Itu kuda yang liar. Makanya pesan yang terakhir sebelum baginda Rasul wafat, salah satu di antara, wahai umatku, besok ada perang yang amat besar, yang paling besar dari perang Khandaq, perang Uhud, perang Badar. Apa itu? Perang melawan hawa nafsu. Aku manusia muncul, aku makhluk. Iki basariah, iki manusia. Wis satu. Dua, di dalam dirimu itu juga Allah kasih sifat namanya basirah. Di dalam sifat basirah Allah tanamkan yang namanya nafsu lawamah dan mutmainnah. Apa lawamah? Lawamah itu menyesali, Pak.
Kapan kita menyesali? Di saat Anda berlaku syu'arul basiroh menuju ainul. Itulah yang pernah dilakukan oleh beliau Nabiullah Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minat dzalimin. Aku ki zalim nang jenengan ya Allah. Mengapa aku bercinta terhadap selainmu? Ngoten niku sering nangis, Pak. Orang kalau sudah di situ, di zona itu, berlarut dalam penyesalan, itu lawamah berarti. Endingnya untuk kemutmainah, endingnya. Bentuk lawamahmu adalah Anda melakukan proses zikir sirul asrar di dalam syu'ar menuju ngain. Makanya tak omong teori iku getun iku ana buri. Orang itu baru tobat nek wis ancur, nek sik ketok gagah ya. Ketika waktu-waktu sempit di situ loh banyak orang yang bertobat. Sampeyan tingali Dek wingi ya kemarin di Cianjur, kemarin juga di Lumajang erupsi, lagi geser di Puger, Jember, gempa itu. Sampeyan lihat, mosok krut-krut, Allahu Akbar, telek kasep. Masuk ah. Pernah saya ceritakan ketika kita berlayar bawa kapal di tengah laut, badai gelombang sangat tinggi seakan-akan mau menghempaskan dan menenggelamkan kapal itu. Di dalam kru kapal kabeh sak bisa-bisanya bisa baca Yasin, bisa baca dzikir, semuanya minta pertolongan pada Allah. Kecepit wis. Subhanallah, ketika Allah kasih aman di daratan, lali, apalagi sudah masuk hotel. Halo, sudah ready? Allah ya Karim, itulah manusia. Itu manusia. Sifat basyirah fungsinya adalah mengajak dirimu untuk ke Allah. Itu pasti, Pak. Merapat pada Allah, berhubung. Nafsu di dalam dirimu yang mengajak tentang elek pada Allah lebih getot, lebih kuat. Lawamah mutmainnah iku kuru, gak pernah kau makani, ngene. Dicekel dauncal nih wis. Panganane roh, panganane nafsu apa tuh Pak? Anda umpama sholat, di dalam dirimu merasa dirimu yang melakukan, berarti sifat basariyah lemu gedot. Iya, gedot. Sedangkan basirah dalam dirimu ngeyeyet koyok talsit. Allah dicengking wis nyengkreh. Selalu kalah, Pak, selalu kalah. Wis diubah. Sekarang nafsu di dalam sifat basariyahmu itu jangan pernah kau kasih makan. Caranya bagaimana? Bertajalilah. Dia sendirinya akan jinak karena dia soyo suwe semakin lama kurus wis gak duwe tenaga. Basirah sing ngene, Pak. Akhirnya itulah ahli zuhud. Makanya Rasulullah, makanya orang-orang yang di pedalaman kalau pengen menangkap kuda itu bikin jeglongan dulu. Tahu apa jeglongan itu, Pak? Lubang.
jebakan ya, kasih rumput. Kuda ke situ nggak tahu kalau itu jebakan. Masuklah dia, nggak usah dikasih makan berapa hari, berapa minggu, dia pasti kuru Pak, lemah, baru dia tangkap, jinakan dia. Jangan kasih makan nafsu dalam dirimu, jangan kasih makan. Caranya bagaimana? Sibukkan hatimu terus berzikir sirul asal untuk mencapai fana'u dzikri, untuk mencapai tajalli terhadap Allah. Inilah yang ku maksud. Kalau ini sudah terkuasai, ingsanul kamil. Apa kamil maksudnya? Laku dohir, dadi batin, makrifat datang Gusti Allah. Beliau-beliaulah yang mengerti makalah di depan tadi. Di dalam banyak ada satu, di dalam satu tampilnya banyak. Jadi Allah rahasia manusia, manusia itu dalam rahasia Allah. Itulah yang ku maksud ahad sebetulnya. Makanya di dalam Al-Quran muncul satu surah namanya Al-Insan. Al-Insan, bukan Al-Mukawwan, Mukawwanat, bukan Al-Insan. Mengapa Al-Insan? Inilah karena di dalam Al-Insan itu ada sifat basariyah yang harus mestinya itu kuat daripada sifat basariyah. Siapapun Anda, manakala sifat basirohnya, ya sifat basiroh ya maksudku ya, sifat basirohnya yang selalu ngajak kebaikan atau mentajalikan, ini lebih kuat daripada sifat basariyah, maka dia pasti dalam keadaan terang benderang. Karena apa? Dijawab Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 127. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Jikalau kau menjadikan Allah sebagai imammu, berarti tajalli Pak, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, pasti terang, kegelapan akan hilang menjadi terang. Sebaliknya, manakala di dalam diri seorang itu dikuasai oleh sifat basariyah, manusiawiyah, maka dia justru akan masuk dalam lubang kegelapan. Terusnya ayat yaitu tadi 257. Barang siapa yang menjadikan nafsu sebagai imammu, maka yang kau alami adalah kegelapan. Kalau sudah kegelapan, maka nggak mungkin kau akan tahu rahasia Allah di dalam dirimu. Atau dalam kurung, Anda tidak akan pernah bisa sampai ke ahad. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kalau kau menjadi manusia, hilangkanlah jadi insan. Karena kau manakala sudah jadi insan, maka sempurnalah kau. Prosesnya apa? Hidup sesuatu yang tidak ada nama, terus tak kei nama, hidup. Mudun Nur Muhammad, Nur Muhammad mudun ruh, ruh mudun ingsanul kamil. Kapan ingsanul kamil? Saat jenengan maulid, Anda dilahirkan. Wis, iki proses innalillahi. Lah sekarang jenengan mengke ketika balik diperintahkan untuk wa inna ilaihi rajiun. Berarti kudu menafikan sedaya. Ingsanul kamil aran hilang, ruh aran hilang, Nur Muhammad aran hilang, hidup hilang, semuanya tinggal. Iku lho sing wong Jawa ngarani gung lewang leung. Itulah alam kelanggengan bahasa Jawa. Kalau bahasa Quran itulah alamul musyahadah, alam persaksian yang benar. Makanya mengapa saya mendidik syahadat dari sisi hakikat makrifat itu harus kita ketahui. Biasanya kami didik itu ketika dalam sasi Ramadan. Iki dilungkas wis. Sekarang sasi nopo Pak?
Jumadil Awal, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruwah, poso wis. Ya sing ning omah beke ditukari anak bojone wis nginepoke. Nggih, ada lagi, monggo. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Oh, 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 ya, oh, oh, ya. Tubuhku terguncang dihempas batu jalanan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Oh, 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 ya. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika ia kutanya mengapa bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana karena ini. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada untuk yang Oke, salam untuk semuanya. Lejar nggih semua sudah diterangkan oleh Guson. Mudah-mudahan penuh rahmat, penuh berkah, dimudahkan semuanya, baik kekasih Allah maupun calon-calon kekasih Allah. Monggo dulur-dulur yang tanglet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lah, penuh makna. Ini ku ebit nggih. Ebit. Iku pelajaran juga ketauhidan itu. Ini sudah Allah sering menyapa kita lewat beberapa bencana yang terjadi. Lagu tersebut karena dosa-dosa kita, Pak. Di dalam Al-Quran sejarah mulai Nabi siapapun Allah menghancurkan satu kaum dikarenakan kaum itu mendustakan ayat Allah. Bentuk pendustaan ayat Allah adalah hati kita telah bercinta terhadap selain Allah. Itu dosa yang amat besar, Pak. Amat besar. Kita tidak terasa selama ini seperti itu. Lah, terakhir disuruh tanya pada rumput. Lah, di situ ada Allah. Ya otomatis maksudnya Allah. Tanya Allah aja sana, mengapa ini musibah bertubi-tubi? Tanya Allah sana, tanya Allah. Bagaimana aku bisa tanya Allah? Aku gak kenal wongi kok. Akhirnya masuklah kita pada hukum syariat, mengatakan karena dosa-dosa para pejabat. Katanya sih gitu. Ya udah, kalau kita ngomong bahasa syariat mesti nyalahno satu dan yang lain, padahal dirinya itu salah nemen gak ngerti. Di situ. Nggih, ada lagi? Silakan. Cukup? Itu. Ayo satu kali lagi ya, satu kali lagi. Ibu ada?
Ayo satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun penjelasan Gus tentang kalimat yen ireng poteno, yen pote irengno. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yen ireng iku pote, yen pote iku ireng. Nek ngene aku iso jawab, putih sak jerone ireng. Pun ngeten Pak. Putih iku mesti takwilane bagus. Pandangan Allah orang ini, pandangan manusia ini baik, tapi belum tentu pandangan Allah juga baik. Contoh si A, hablum minan nas baik Pak, baik. Hukum syariah yang kita tegakkan baik terus, pasti orang lain menganggap kita ini orang baik. Tapi entar dulu pandangan Allah. Sebab Allahu innallaha yanduru fi qulubikum. Allah itu hanya memandang dari sisi dalam. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakinnallaha yanduru fi qulubikum. Allah tidak melihat pandangan api orang lain, tapi Allah memandang dalam diri Anda. Hati, ruh maksudnya. Ruhnya kemana? Wis masuk pada rumus, siapa yang bidayahnya gelap, nihayah mesti gelap. Wis iki rumus. Awalnya dia itu mau gelap, mesti pungkasane gelap. Karena apa? Karena kita hanya berdomisili di dalam tauhid la ilaha illallah wa huwa. Tok itu bahasa Indonesianya apa? Hanya saja. Artinya kalau kita itu hanya mengandalkan ibadatul jawareh saja, mesti hati kita lari terhadap selain Allah. Itu pasti Pak. Wis, itu pasti. Dan barang siapa iku mang putih ning sejatine ireng. Saiki diwalik. Ireng ning sejatine putih. Ireng pandangane menungso jenengan wong elek. Elek banget. Ora tau nang masjid. Misuan. Pemaneh. Wis tah, orang melihat itu seperti sampah masyarakat. Cuman kita tidak tahu hati beliau. Enggak tahu hati beliau. Ternyata hati beliau adalah selalu berzikir pada Allah. Orang yang seperti ini aku yakin Pak, jasadnya nggak mungkin mencelakakan orang lain, nggak mungkin. Nggak mungkin. Sebab apa yang muncul di dalam benak hatinya. Besok 36 kita bahas tentang masalah cahaya jero iku ngeloberi nang cahaya jobo. Sebab mereka yang hatinya tergantung, hanya bergantung pada Allah, pasti dia itu disebut orang yang qanaah. Pasti Pak. Apa sih qanaah itu? Nerimo ing pandum. Nggak akan muncul hasud tatkala tetangganya bisa beli motor, beli mobil, kaya. Dia itu nggak punya apa-apa. Nggak mungkin dia hasud. Nggak mungkin. Lah inilah Bapak yang ku maksud, luarnya jelek, dalamnya bagus. Ada lagi Pak, jabone ireng luwe jerone matenteng. Apa ya? Ireng bukan ireng manis Cak. Ireng apa jenenge nama? Gelap gulita. Oh nemen iki.
Njabane wis ketok wireng mungguh menungso, jerone mungguh Allah tambah nemen. Ada yang seperti itu. Ada yang luarnya putih, dalamnya lebih putih lagi. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum innallaha ghafurur rahim. Al-Imran 31. Apabila kau njobomu pengen putih, jeromu putih, ikuta Muhammad. Ikuta Muhammad. Nek wis ngikuti Muhammad yuhibbukumullah. Terjadilah seperti itu. Lah kita Pak ngikuti arus aja, pena. Ngerti arus saja. Arus apa yang jadi kehendak dan ketetapan Allah. Kayaknya itu kita manusia ya, punya hak milih kayaknya. Secara syariat memang begitu. Tapi kalau kita masuk di dalam pandang sudut hakikat, nggak bisa kita punya pilihan itu. Semuanya harus nganut begitu. Sekilas info, pun begitulah apa yang kita terima dari Allah. Semua keterangan, pengajaran, semoga selalu menjadi satu ilmu yang bermanfaat bagi kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.